Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Opini Obrolan Pas di sini kembali lagi kita di episode kali ini. Dan untuk Anda semuanya jangan lupa bisa follow sosial media TVRI Bengkulu biar bisa dapat informasi ter-up-to-date seputar program-program yang sudah tayang di TVRI Bengkulu, dan juga pastinya jangan lupa untuk subscribe YouTube channel TVRI Bengkulu karena bisa nonton opini ini obrolan pas di sini melalui YouTube channel TVRI Bengkulu. Dan di hari ini spesial ya, di episode yang pastinya selalu kita akan mengundang narasumber-narasumber yang berbeda-beda untuk kita ajak ngobrol-ngobrol santai di opini. Nah, yang kali ini pemirsa opini kita akan mengajak pemirsa opini untuk sama-sama kita mencari tahu mengenai Palang Merah Indonesia. Nah, yang pasti di hari ini sudah hadir bintang tamu kita dari Palang Merah Indonesia Provinsi Bengkulu, yaitu langsung Kepala Markasnya PMI Provinsi Bengkulu, Bapak Arismanto. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Wah, wajah-wajah bahagia, wajah-wajah sehat terus Pak ya. Ya. Gimana kesibukan Pak di PMI akhir-akhir ini Pak? Kalau hari ini kita lumayan sibuk sebenarnya sih. Sibuk dalam artian kegiatan-kegiatan rutin yang kita laksanakan di PMI Provinsi Bengkulu ya. Oke, nah pemirsa opini, Pak Arismanto ini adalah kepala markasnya dari PMI Provinsi Bengkulu. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan tema kita di kali ini, untuk Pak Arismanto kita akan lebih dekat lagi, lebih kenal lagi dengan PMI Provinsi Bengkulu, dengan tema kita adalah Kita Sehat, Mereka Selamat. Nah, karena dengan slogannya PMI ini kan apalagi untuk yang paling fokus mengenai donor darah Pak ya. Betul. Setetes darah kita begitu berarti untuk mereka. Nah, kita akan mengajak untuk Pak Arismanto ngobrol, tak kenal maka tak sayang. Nah, Pak Arismanto, panggilannya Pak Aris nih Pak ya? Aris aja ya. Oke. Nah, Pak Aris, untuk tentang Pak Aris ini dulu nih, tak kenal maka tak sayang. Nah, Pak Aris ini sudah berapa lama nih Pak bergabung di PMI Provinsi Bengkulu? Saya bergabung di Provinsi Bengkulu itu lebih kurang ini udah memasuki 2 tahun setengah ya. 2 tahun setengah kalau nggak salah. Karena pas saya kemarin itu memasuki pernah tugas, kebetulan kita juga kemarin kerja di instansi pemerintah itu, ya kita nggak tahu apa panggilan kemanusiaan atau panggilan jiwa kita yang memang harus mengabdi situ ya. Udah kena ditawarin oleh Pak Ketua. Waktu itu Pak Asnami Alamat, ya saya langsung aja kerja di sana, dipanggil mereka ke sana. Iya. Oke, dan seharusnya Pak Aris ini sudah memasuki masa purna tugas. Iya, bisa harusnya. bermain-main sama cucu. Gitu ya. Nah, tapi Pak Aris ini tetap ini karena panggilan jiwanya nih pemirsa opini mengabdi kembali nih. Nah, tapi sekarang pengabdian di PMI Provinsi Bengkulu. Sebelumnya di mana nih, Pak Aris? Sebelumnya ini Bang, kita udah muter-muter. Kalau lahirnya dapat NIP-nya itu di Bengkulu Selatan. Oh, Bengkulu Selatan. Ya. Memang asli orang Bengkulu Selatan nih, Pak? Aslinya saya orang Seluma. Seluma. Orang Seluma, pelosok dalam lagi masuk ke Kecamatan Ulu Talo, itu tepatnya di Desa Pagar Banyu. Itu tempat saya dilahirkan di sana. Ya, 60 tahun yang lalu. Wah, kalau dulu masih juga masuk Bengkulu Selatan, Pak ya? Masih. Ya, Bengkulu Selatan panjang dulu di sana itu. Oke, berarti untuk penempatan pertama di Bengkulu Selatan. Ya, betul. Oke, sudah berpindah-pindah Sudah lah ya. berpindah-pindah. Tergantung di mana ditunjuk penugasan. Karena semua kita bersedia ditempatkan di mana saja. Betul, sebagai abdi negara. Ya, sebagai abdi negara. Nah, setelah kurang lebih 60 tahun berarti bertugas, Pak? Untuk Enggak, menjadi abdi bukan negara. bertugasnya, umur kita yang 60 tahun. Ya. Nah, oh iya benar. Kalau bertugas 60 tahun. Bertugas 60 tahun. Dari lahir. Dari lahir ya. Betul. Nah, Pak Aris, kurang lebih berapa tahun nih Pak Aris untuk menjadi abdi negara? Saya kemarin masa tugas saya itu 37 tahun. 37 tahun 2 bulan kalau nggak salah. Oh, cukup Ya, lama. cukup lama juga. Nah, itu 37 tahun berarti saya belum lahir itu. Begitu Pak Aris pertama kali penempatan menjadi abdi negara, saya belum lahir itu. Belum lahir ya? Tahun. Belum lahir, Pak. Ya, tahun 86. Tahun 86 itu Oh, penugasannya. tahun 86. Belum, Berarti kan? dulu zaman dulu daerah mulai dari Bengkulu Selatan mau ke provinsi Sampai ke kota Kaur Bengkulu. itu ya. Oh, sampai Kaur. Oh, belum, mungkin kalau dari segi fasilitas belum seperti sekarang Pak, dari segi jalan terus transportasi. Oh, belum, masih jauh. Jadi kalau di zaman dulu itu, zaman kita baru tugas itu dulu, kebetulan saya tugasnya pertamanya di Kaur itu. Cuman ada kendaraan itu Salgroup sama Damri, Senin sama Kamis yang adanya. Berarti kalau mau pergi-pergi seperti ke Kota Bengkulu, ada urusan ke kantor gubernur misalnya,
atau mau pulang ke kampung halaman, berarti antara Senin sama Kamis. Iya, nunggu bis 2 itu. Damri sama Sal Group itu. Kalau itu udah lewat ya udah tunggu lagi Senin ini berikutnya. Nunggu lagi satu minggu kemudian. Satu minggu lagi ya. Oke, memang butuh perjuangan Pak Iya, kalau untuk abdi negara pada era-era zaman dulu. Ya, betul. Oke, nah yang paling berkesan nih untuk Pak Aris sendiri nih Pak, selama kurang lebih 37 tahun untuk mengabdi sebagai abdi negara yang memang benar-benar paling berkesan nih penempatan Pak Aris. Kalau yang paling berkesan itu sebenarnya setelah paling berkesan dan yang paling apa itu ya, setelah kita dipindahkan ke Provinsi Bengkulu, ke Pemprovnya ya, ke Pemda provinsinya. Oh, itu kesannya luar biasa itu. Ya namanya cerita kita tadi, kita orang kecil, kita juga pejabatnya juga pejabat kecil, ya orang masih punya pena yang tajam, kan mata pena yang tajam, ya kita main dilempar mereka aja, ke sana, mau ke sana, jadi itu. Tapi syukur alhamdulillah saya berada di rumah tangganya Biro Umum itu hampir 4 tahun setengah. Mungkin di era sampai sekarang itu yang paling lama saya di sana. Oke, nah ini kan Bapak kan biasanya penugasan dari pemerintahan yang ngurus mungkin ADRT provinsi misalnya, atau urusan birokrasi. Nah sempat juga untuk ditugaskan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah ini kan satu instansi yang berbeda jauh, yang biasa ngurusi birokrasi dan sekarang ngurusi tentang bagaimana menanggapi bencana alam, terus juga urusan kemanusiaan. Nah, bagaimana rasanya begitu pertama kali, Pak, pindah ditugaskan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu? Biasanya orang-orang baru yang mungkin mereka punya jabatan yang ada jabatan lah, misalnya di BPBD Provinsi Bengkulu itu, biasanya dia selalu diuji. Pasti selalu diuji. Memang sudah hukum alam. Nggak tahu memang itu sudah menjadi hukum alam atau gimana. Saya pertama masuk ke BPBD Provinsi Bengkulu itu, saya diuji waktu itu ada longsor Lebong. Masih ingat Abang waktu longsor Lebong itu? Betul. Tahun 2016 kalau nggak salah itu. Saya diuji di sana, saya kebetulan juga berada memang di tempat saya di penanggulangan bencananya kan. Diuji di sana, longsor di Lebong, saya tidak salah mungkin baru 1 minggu. Langsung? Ya, dapat ujian itu. Langsung ujian? Iya, sama dengan kepalanya juga baru juga kan. Udahlah kita sama-sama hadapi aja itu, Pak, ujian ini saya bilang. Jadi gitu ceritanya. Wah, berarti termasuk juga berkesan Pak, baru 1 minggu penempatan, langsung mendapatkan ujian tugas yang luar biasa. Mungkin baru masa-masa orientasi kalau istilah anak sekolah gitu. Baru pelajari baru pelajaran, bagaimana. Ya baru kita menginjakkan kaki di sana kan. Baru dapat ujian dan tugasnya langsung dikasih bencana. Sepertinya memang sudah hukum alam itu tadi, Pak. Oke, dan begitu masa purna tugas masuk ke PMI. Nah, lagi-lagi nih Pak, mungkin juga sudah ada juga teman-teman juga dari keluarga yang berkomentar juga, ngapain lagi sih Pak, udah purna tugas, terus tetap ingin mengabdi juga untuk negara sebagai sekarang di PMI Bengkulu. Apa yang membuat Pak Aris Manto ini terpanggil jiwanya, Pak? Betul. Kalau komentar-komentar tentang kita itu kan udah banyak sekali itu. Kenapa katanya udah pernah tugas kok masih juga mau kerja? Sudah itu sebelum saya mau pernah tugas sebulan atau 2 bulan kan orang udah banyak nanya-nanya itu, karena mungkin ngelihat yang udah pernah tugas yang kemarin-kemarin itu. Pak Aris, kalau udah pernah tugas ya apa ini kerjanya nih? Enggak berkebun. Saya bilang kalau saya udah berkebun udah terlanjur tua saya dari muda kemarin kalau saya mau berkebun, saya bilang kayak gitu kan. Jadi gimana ininya kegiatannya? Ya di dalam kota ini kan banyak kegiatan saya bilang. Asal memang mau. Dan sekarang juga saya bilang saya juga mungkin nanti saya ini mendekati PMI, saya kerja di PMI, saya bilang karena saya kerja juga di PMI itu ya berdasarkan itu tadi Bang, karena panggilan jiwa kita, panggilan jiwa kemanusiaan kita yang memang di Palang Merah itu yang lebih ditekankan itu jiwa kerelawanan dan palang merahannya. Karena pola kerja juga berbeda dengan kita pada saat menjadi ASN. Betul. Ada jam kerjanya gitu ya. Kalau di PMI ini kan bisa dibilang tidak ada jam kerja. Tidak ada jam kerja. Saatnya jam 12 malam dibutuhkan, ya, mau tidak mau kan? Mau tidak mau. Karena memang itu tadi ya, banyak orang-orang di belakang kita yang bergantung dengan PMI. Betul. Urusan udara, bencana alam dan lain-lain gitu. Nah, kita ngobrol soal markas PMI Provinsi Bengkulu ini Pak Aris. Nah, mungkin juga pemirsa opini bertanya-tanya nih, di markas PMI Provinsi Bengkulu ada apa gitu Pak? Bisa kita datangi kah? Terus untuk keperluan apa saja? Oh, boleh.
Kalau di markas PMI itu, PMI Provinsi Bengkulu itu kan banyak yang meliputi ya, ruang lingkupnya luas itu. Jadi sekarang itu masyarakat kadang-kadang dia kan cuma tahu wah PMI itu urusnya darah sekarang ini kan. Nah, mereka nggak tahu bahwa di PMI itu kita bisa mengadakan pelatihan, kita bisa juga mengadakan penyuluhan dan lain-lain, edukasi ke masyarakat untuk pelayanan kesehatan juga bisa kita laksanakan di sana. Memang itu istilahnya itu trennya atau kerennya memang ada UTD di sana, unit transfusi darah. Nah, yang ini yang memang yang 24 jam buka terus kan, nggak bisa ditunda ini kan. Termasuk fokusnya PMI Pak ya? Fokusnya PMI ya itu. Karena hidupnya PMI istilahnya di sana. Oke, jadi untuk orang-orang umum pun juga tetap bisa juga datang ke markas PMI Provinsi Bengkulu itu bukan hanya untuk tujuan donor darah gitu Pak, tapi juga bisa mempelajari pelatihan-pelatihan itu tadi. Bisa. Orang umum mau datang mau mempelajari pelatihan-pelatihan atau gimana cara misalnya ada pertolongan pertama pada kecelakaannya. Nah, sifat kita kan memberikan edukasi dan pelatihan-pelatihan itu. Ada pelatihan-pelatihan relawan yang juga yang selalu kami laksanakan di situ. Oke, nah kalau baik lagi untuk di divisi-divisinya, apakah di PMI ini juga ada, ini untuk divisi donor darah atau juga bagian-bagiannya, ini untuk bagian-bagian penanggulangan bencana dan lain, sudah ada belum? Ya, ada. Oke, Bang. nah Jadi lebih lanjutnya lagi, kita tahan dulu Pak Aris. Oke. Kita akan mengenal lebih lanjut lagi tentang markas PMI Provinsi Bengkulu bersama dengan Pak Aris Manto di sini sebagai Kepala Markasnya PMI Provinsi Bengkulu. Pemirsa Opini, jangan kemana-mana, obrolan pas di sini akan kembali lagi hanya untuk Anda.